Oke, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Alessandro Alves dari kelas SS232. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil pencarian saya mengenai perkembangan teknologi informasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kumpulan alat, sistem, dan metode yang dirancang untuk membantu manusia dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Teknologi ini mencakup berbagai perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak, jaringan, dan alat komunikasi lainnya yang mendukung pengelolaan informasi secara efisien. Selanjutnya, ada tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah mempermudah komunikasi antar individu maupun organisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta memperluas akses terhadap informasi secara cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi informasi, berbagai aktivitas dapat dilakukan lebih efektif seperti dalam pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan sehari-hari. Apa saja sih dampak teknologi informasi? Jadi, yang pertama ada dampak positif teknologi informasi. Yang pertama itu mempercepat komunikasi. Komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien melalui email, pesan instan, dan aplikasi video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses dalam hitungan detik melalui internet seperti Google, Wikipedia, dan jurnal daring. Meningkatkan efisiensi bisnis. Otomasi proses bisnis menggunakan teknologi seperti sistem ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customers Relationship Management. Yang keempat, ada mendukung inovasi di dunia pendidikan. Adanya e-learning seperti Adanya e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi interaktif seperti Coursera dan Khan Academy. Selanjutnya, dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Banyak orang menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara manual. Yang kedua, ada resiko keamanan data. Ancaman seperti peretasan, kebocoran data pribadi, dan penipuan daring seperti phishing. Yang ketiga, ada dampak sosial. Mengurangi interaksi sosial langsung, sehingga dapat menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya kemampuan interpersonal. Yang keempat, ada penyebaran informasi palsu, seperti hoax. Contohnya tuh, eh, penjelasannya itu kayak misalnya mudahnya menyebarkan berita palsu yang dapat menyebabkan keresahan atau salah paham di masyarakat. Selanjutnya ada peran teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, pembelajaran online, e-book, dan aplikasi pembelajaran seperti Duolingo. Yang kedua ada bisnis, seperti e-commerce, digital marketing, dan vintage. Yang ketiga ada kesehatan, seperti sistem rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, dan telemedicine. Yang keempat ada hiburan, seperti streaming video, YouTube, mendengarkan lagu lewat Netflix, menonton film lewat Netflix, dan mendengarkan musik lewat Spotify. Kita juga dapat menggunakan teknologi informasi dalam gaming online. Perkembangan dari zaman dahulu hingga sekarang. Di zaman kuno, media komunikasi awal, pada zaman kuno manusia mengandalkan simbol, gambar di gua, dan ukiran pada batu untuk menyampaikan informasi. Contohnya, adalah lukisan gua di era prasejarah dan prasasti pada batu seperti yang ditemukan di Mesir kuno, Mesopotamia. Selanjutnya ada bahasa lisan dan tulisan. Manusia mulai menggunakan bahasa lisan untuk komunikasi, dan perkembangan tulisan menjadi tonggak penting dalam penyampaian informasi. Tulisan pertama muncul sekitar tahun 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia, yaitu huruf paku, dan Mesir, yaitu hieroglif. Yang kedua di zaman klasik, adanya penggunaan kertas dan peningkatan media. Bangsa Cina menemukan kertas sekitar tahun 100 Masehi yang menjadi media utama penulisan informasi. Bersamaan dengan itu, alat seperti pena,
pena bulu dan tinta juga mulai digunakan. Ada juga sistem pengiriman pesan. Jadi di peradaban Romawi mengembangkan sistem kurir untuk mengirimkan informasi melalui surat yang dianggap sebagai cikal bakal sistem pos. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Di zaman pertengahan sudah ada yang namanya percetakan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi revolusi besar dalam teknologi informasi. Buku, surat kabar, dan media cetak lainnya dapat diproduksi secara massal, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas. Yang keempat, zaman modern awal. Revolusi industri. Pada abad ke-18 hingga 19, kemajuan teknologi mekanis seperti mesin telegrafi, Samuel Morse tahun 1837 dan telepon Alexander Graham Bell tahun 1876 memungkinkan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada radio dan televisi. Penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19 dan perkembangan televisi pada abad ke-20 membuka era baru dalam penyebaran informasi secara massal. Selanjutnya, zaman digital tahun 1940 sampai sekarang. Komputer generasi awal yaitu komputer ENIAC di tahun 1946 digunakan untuk keperluan militer dan perhitungan ilmiah. Meski besar dan lambat, mereka menjadi dasar perkembangan teknologi informasi digital. Selanjutnya ada internet. Internet muncul pada tahun 1960 dengan nama ARPANET dan berkembang pesat pada 1990-an. Ketika mulai digunakan oleh masyarakat umum, internet mengubah cara informasi dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan. Selanjutnya ada revolusi perangkat seluler. Pada tahun 2000-an, smartphone seperti iPhone, Android, memungkinkan orang untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada zaman teknologi cerdas. Di tahun 2020-an hingga ke masa depan nanti, akan ada berkeluaran seperti kecerdasan buatan, AI. AI itu dapat membantu kita mengolah data besar dan memprediksi kebutuhan manusia melalui aplikasi mesin pencari dan asisten virtual. Selain itu, ada komputasi awan yang eh, cloud computing, penyimpanan dan pengolahan informasi kini dilakukan di server jarak jauh, mempermudah akses dan kolaborasi. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, perangkat pintar seperti rumah pintar, mobil tanpa pengemudi, dan perangkat kesehatan mempermudah aktivitas manusia. Selanjutnya ada blockchain dan keamanan data. Teknologi blockchain mulai digunakan untuk melindungi data dan transaksi digital, terutama dalam keuangan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi saya hari ini, jadi teknologi informasi telah berkembang pesat. Dari komunikasi sederhana, menggunakan simbol maupun kertas, hingga era digital dengan kecerdasan buatan dan IoT, Internet of Things. Perkembangan ini tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi di berbagai bidang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.